Karena seorang gelandang itu kalau di musik tuh dirijennya. Ibaratnya dia yang mengatur semua ritme yang ada, apa dia mau sepak bola rock cepat atau sedikit dikoplok. Halo Akurat Tim, masih bersama saya Andika Suksmana dalam program Podium. Hari ini Akurasi TV kedatangan sosok legenda sepak bola Indonesia yang namanya sudah tidak diragukan lagi. Dan ini sekaligus menjadi sebuah kebanggaan buat saya untuk bisa ngobrol langsung. Kita bicara tentang semua hal yang nantinya mungkin banyak yang belum diketahui juga oleh masyarakat luas. Saya perkenalkan Bung Firman Utina. Siap. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat bang. Sehat semuanya, keluarga alhamdulillah. Keluarga alhamdulillah sehat juga. Sibuk masih terus melatih dan bisnis? Enggak juga. Enggak juga ya. Melatih usia dini aja bang. Oke. Kegiatan Firman Utina selama pandemi ini apa aja nih? Kegiatannya masih tetap di dalam dunia sepak bola juga. Pastinya. Masih membina juga pemain-pemain muda. Apalagi kan sekarang lagi seleksi tentang tim nasional U16 ya nanti. 16 dan 18. Saya juga ikut juga menyumbangkan pemain untuk ikut seleksi. Keren. Mudah-mudahan bisa terpilih untuk bangsa dan negara ini. Amin. Cita-citanya mulia tuh selama pandemi itu padahal ya udah pandemi tetap masih harus produktif. Harus. Nah, sekarang kita ngobrolin masalah tadi pembinaan. Ya. Saat ini FU ini juga sangat sibuk dengan akademinya. Ya, itu mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih dibalik kita nyebutnya apa? Firman Utina Academy atau sekolah sepak bola atau dua-duanya nih? Sekolah Firman sepak bola Utina Football Academy ya. Football Academy. Bisa diceritakan nggak? Kira-kira kapan mulainya dan apa sebenarnya filosofinya? Iya, pertama-tama Firman Utina Football Academy berawal dari tahun 2016 ya. 2016 itu hanya 3, saya, istri dan rekan di dia di bagian administrasi lah. Betulnya untuk kumpul-kumpul anak-anak sekitar untuk mereka bisa bermain sepak bola. Kan berbeda antara bermain dan berlatih. Maka dari itu saya ajak mereka untuk berlatih sepak bola, bukan hanya sekedar bermain. Maka dari itu saya bentuk Akademi Firman Utina Football Academy untuk supaya kejangkau di Tangerang. Nah, tahun 2016 kami masih membangun. 2017 kami siap untuk mengikuti kompetisi di beberapa kompetisi yang ada di usia dini di Jabodetabek ini. Terus 2018 kami udah mulai menyaring pemain untuk kemana yang bisa, pemain-pemain mana yang bisa ke Elite Pro, yang mana yang masih mereka berkompetisi di akademi regional gitu. Di 2019 alhamdulillah 3 pemain kami dipanggil di tim pelajar mewakili Indonesia di pelajar juga. Saya nggak nyebut tim nasional pelajar ya, karena tim nasional hanya 1. Jadi tim pelajar lebih umumnya untuk mewakili Kemenpora. Itu kemarin di Bali dan alhamdulillah kami runner up dan kebetulan saya pelatihnya juga. Nah, di 2020 sedang berjalan juga untuk pembinaan usia dininya. Di FU sendiri filosofinya lebih ke di hati ya. Jadi di hati itu singkatannya, D itu adalah disiplin, H-nya itu adalah hard work, A-nya pemain harus mempunyai attitude yang baik, terus H-nya itu dia hard work, attitude, dan pasti pesepak bola punya teknik. Nah, terus I-nya insight. Jadi bermain sepak bola bukan hanya sekedar teknik, tapi punya wawasan bermain sepak bola yang baik. Jadi di hati. Jadi itu filosofi yang saya bangun. Keren. Yang saya lihat bahwa sepak bola sekarang itu harus bermain pintar, cerdas, bukan hanya sekedar dia punya kecepatan atau kelebihan kekuatan aja.
Gitu. Kalau ngomongin masalah tadi itu perbedaan sepak bola zaman sekarang pembinaannya, seorang Firman Utina dari zaman dulu sebelum menjadi pemain profesional, kepelatihan SSB, terus kemudian sampai sekarang, perbedaannya apa sih sebenarnya? Beda kalau kalau dulu pelatihan dulu yang kami alami adalah masih terisolasi ya, pola latihan yang dibentuk secara otodidak dari seorang pelatih. Kalau sekarang ini udah terbentuk secara holistik. Jadi tidak terpisahkan tentang materi latihan teknik, taktik, di situ ada juga fisik. Itu udah dijadikan satu di kepelatihan sekarang. Karena kalau dulu kalau kita lihat tuh fisik masih ada lari 20 menit. Ya kan? Atau 30 menit. Sambil pelatih tuh berpikir materi apa yang saya harus berikan. Nah, kalau sekarang dengan pembinaan kepelatihan yang baik, sekarang insya Allah sepak bola dan anak-anak muda sekarang itu mereka sudah dibangun pola program latihan atau plan latihan yang baik dari pelatih-pelatih yang sudah mempunyai license. Karena kalau misalnya dari zaman dulu, pemain-pemain kita biasanya terbiasa dengan pemanasan tuh. Betul. Bang Firman, kayak misalnya ya kan peregangan lah kanan kiri, peregangannya itu statis ya sampai kepala gitu. Kalau sekarang kan udah dinamis. Iya, udah dinamis. Pemanasan dengan bola. Iya, satu pemain satu bola. Betul. Ya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara juga nih, apakah memang sebenarnya punya mimpi juga menjadi pelatih pro atau senior sampai akhirnya bisa ya syukur-syukur menjadi pelatih timnas lah misalnya di segala level ya. Tapi apakah memang punya passionnya seorang Firman Utina untuk sementara di akademi dulu nih gitu? Iya, kalau sekarang saya memang punya, semua pelatih punya tujuan untuk melatih di level tertinggi ya. Yaitu tim nasional, bahkan bisa melatih klub. Tapi saya ingin belajar di fondamen dulu, di fondasi untuk membangun kepercayaan diri, melatih terus dari karakteristik pemain-pemain harus kita pelajari juga, karena sepak bola menurut saya fleksibel ya. Fleksibel yang kita nggak bisa terlalu berpatokan di satu konsep. Jadi yang akhirnya si pemain-pemain kita itu menerimanya kurang. Maka dari itu saya lebih banyak belajar melatih di akademi, karena kalau bisa menciptakan pemain saya lebih bersyukur ya. Karena gini, saya kan pernah maksud saya di tim nasional saya gagal, di klub memang saya banyak prestasi. Gagal dalam apa padahal sebenarnya? Kalau di klub saya alhamdulillah prestasi ada. Tapi tim nasional itu saya jarang, gagal hanya di runner up terus untuk juara. Nah, saya punya angan-angan atau punya kerja keras untuk menciptakan pemain ini bisa sampai ke level tim nasional, dan dia bisa juara di tim nasional. Saya udah ngerasa bahwa ada sumbangsinya saya untuk bangsa dan negara ini. Keren. Karena saya rasa 69 ya caps di tim nasional tanpa memberikan sesuatu apapun untuk bangsa dan negara ini, saya rasa nggak begitu puas menurut saya. Tapi kan bukan, itu kan kolektif ya, maksudnya permainan tim. Sosok Firman Utina buat saya penikmat tim nasional, buat saya penikmat sepak bola Indonesia, banyak sekali karakter yang akhirnya juga terlihat juga mungkin menjadi role model gitu. Nah, saya sebenarnya mau balik lagi ke arah akademi tadi. Apakah ini tips juga nih pelatih-pelatih muda khususnya yang mungkin melihatnya bahwa apakah sebenarnya ada pengaruh bahwa dia belajar secara akademis menjadi seorang pelatih atau bekas pemain profesional? Seorang sosok Firman Utina kadang-kadang kalau pelatih muda pasti langsung udah mikir nih, wah ya iya jelas lah itu kan Firman Utina gitu. Nah, itu sebenarnya menurut Bang Firman gimana nih? Iya, banyak pertanyaan itu yang ada di saya. Menurut saya sih tidak menjamin seorang pesepak bola profesional bisa melatih sepak bola yang baik. Semua butuh belajar. Makanya kita banyak diskusi dengan orang-orang akademisi juga. Bahkan kalau saya tahu bahwa seorang pelatih itu dia bisa hanya dari seorang atau mantan pemain, yang ngapain harus kursus gitu kan. Tapi saya kerja keras untuk kursus, untuk mencapai lesson yang saya dapatin sekarang.
di AFC, Oke. sehingga saya tahu bahwa melatih itu dia nggak seperti yang orang pikirkan dulu, atau saya sebagai pemain pikirkan hanya meramu tim begitu aja, membentuk tim dan dia ada orang terdepan dan pemain itu bermain. Menang sudah mengikuti programnya saya, kalah itu dia anak-anak belum mengikuti program saya. Saya rasa tidak seperti itu. Pelatih memang mereka sudah di plan. Ya akhirnya saya nggak bisa ini kalau hanya sekedar mantan pemain terus melatih. Jadi segala sesuatu itu harus belajar. Maka saya ngikutin terus dari C, B dan A. A-Pro-nya kapan? A-Pro-nya Targetnya belum tahu. Belum tahu, insya Allah. Mudah-mudahan udah ada pengalaman banyak di sepak bola profesional baru saya bisa. Karena juga harus sabar ya Bang Firman ya. Semuanya tetap latihan step demi step itu tadi ya. Iya, step demi step. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah potensi sekarang juga di sepak bola Indonesia, gimana sih sosok Firman Utina melihat stok pemain nih sebenarnya di Indonesia nih? Luas banget nih negara nih. Kalau bahasanya kan gini, masa 200 jutaan penduduk Indonesia nggak bisa masuk Piala Dunia gitu. Tapi kan sebenarnya mungkin juga tidak dilatih atau tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Teman-teman kita yang misalnya masih di daerah tidak dapat pola scouting yang jelas. Betul. Gimana tuh? Kalau menurut saya sih lebih ke konsep dulu ya. Konsep awal yang kita tahu bahwa Indonesia ini sangat luas. Dibagi dan PSSI sudah ada kaki tangannya yaitu Asprof, Askot dan Askap. Betul. Ya harapan saya mereka semua itu bergerak di bidang pembinaan sehingga bisa menciptakan atau satu kurikulum yang sama yang dibangun oleh PSSI sehingga pemain-pemain muda ini begitu masuk di seleksi level profesionalnya ini udah nggak canggung. Yang terjadi sekarang adalah misal bagian timur secara kondisi fisiknya mereka bagus. Tapi secara pola bermain, cara bermain atau wawasan untuk bermain itu kurang. Nah ini yang belum satu konsep menurut saya. Berbeda dengan negara-negara lain bahwa kurikulum yang dibangun di akademi itu satu kurikulum dan mereka belajar bersama. Bahkan pelatih itu dia menelan egonya sendiri untuk mengikuti kurikulum yang ada, sehingga menciptakan pemain yang punya satu bagan di atas tim nasional. Nah ini yang belum terjadi di negara kita ini. Bahkan ada yang kursus balik lagi back to laptop lagi. Mereka melatih sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Tanpa mereka memplan satu program latihan yang mereka belajar di kepelatihan. Nah sekarang ini udah sangat mudah menurut saya. Adanya kurikulum Vilanesia ini membantu untuk pelatih bahkan kami pelatih muda ini pun termotivasi untuk melatih karena semua sudah disiapkan cara melatih, cara bagaimana melihat karakter si pemain-pemain dan akhirnya membentuk tim itu seperti apa sehingga satu bagan dari tim nasional ke bawah itu dia satu kurikulum yang memang kurikulum yang ada sekarang ini kalau nggak salah Vilanesia. Itu dia. Eranya Firman Utina ketika U19 kita ngomong misalnya U19 biasanya kan sebuah negara dilihat dari U20 atau U19-nya. Saat U19-nya Firman Utina dengan U19-nya sekarang stok pemainnya berbeda jauh. Banyak mana nih? Banyak sekarang. Pasti ya? Iya, pasti banyak sekarang. Kalau dulu tuh hanya kekuatannya kalau tim itu banyak dari Ragunan dan lain-lain yang sudah tersaring dari diklat-diklat. Dan persaingannya juga sangat ketat pada waktu itu. Kalau sekarang mau cari pemain pun udah sangat banyak. Terus program yang dibangun oleh Vilanesia itu saya rasa udah nyampe sampai ke pelosok-pelosok, tinggal dari kita pelatih mau belajar apa tidak atau upgrade lagi apa enggak. Oke, kita bicara sedikit romantisme masalah ketika masih jadi pemain. Dikenalnya kan dulu kalau misalnya kita lihat seorang Firman Utina nih jenderal lapangan tengah nih. Kunci di tengah pokoknya udah. Saya juga pasti masih melihat tuh karakter cara ngambil tendangan sudut aja di slice gitu kan. Udah tahu banget nih karakternya Firman Utina. Pernah main di posisi lain nggak? Saya pernah di
Persma Manado waktu pertama awal-awal berkarir ya, itu berkarir ya. bermain malah di bek kanan karena Oh iya. bek kanan kita itu akumulasi kartu. Terus Oh. pernah juga di tim nasional waktu era Peter Wet Mhm. di Singapura itu bek kirinya Ortisan Salosa kartu merah juga yang akhirnya saya masuk untuk ganti posisinya dia. Main di bek kiri. Ya multiple possession. Oke, wah bek kiri nanti di ujung agak-agak seru tuh ngomongin bek kiri. Berarti tuh sedikit udah mulai ada bakat. Kalau ngomongin masalah gelandang, menurut Firman sekarang gelandang terbaik di Indonesia lah, mungkin nggak usah satu lah, misalnya ya kita bicara ada beberapa pemain lah. Siapa aja sosoknya nih yang menurut ya ini menjadi terahnya Firman Utina lah misalnya. Ya saya lihat di eranya Evan Dimas tuh ada Adam Alis ya. Oke. Adam Alis, terus di eranya Bang Fahri Husaini yang di bawahnya, maksudnya yang pernah Bang Fahri pegang ada Maulana. David Maulana. Aha. Ini gelandang-gelandang yang menurut saya kreatif. Oke. Ya. Karena seorang gelandang itu kalau di musik tuh dirijennya. Iya. Dia yang mengatur semua ritme. Yang ada apa dia mau sepak bola rock cepat atau sedikit dikoplok. Jadi bagi saya gelandang yang harus mengatur ritme itu. Jadi dia dirijen yang ada di lapangan. Karena ketika semuanya deadlock, otomatis perlu kreativitas tambahan. Kreativitas itu. Nah ya. Ini yang harus kita bangun untuk pemain-pemain muda yang ada di Indonesia itu adalah bermain bukan secara textbook yang mereka tahu, tapi sepak bola itu adalah kreativitas. Dia harus banyak berlari dan banyak menampakkan diri dia sehingga dia bisa mempunyai bola, karena sepak bola itu hanya ruang dan waktu. Kapan dia harus mencari ruang dan kapan dia harus memberikan bola itu bagi saya sih seorang gelandang. Sepersekian detik udah offside. Udah lawan tutup semuanya. Dan ada sedikit yang harus pemain-pemain tahu bahwa di sepak bola kalau kita bicara tim, saya harus mengenali satu sama lain teman-teman saya. Karakternya. Karena kan banyak striker di Indonesia nih, kalau di era saya itu ada Bambang, ada Gonzales, bahkan ada Boas, Budi Sudarsono, Eli Eboy. Ini mempunyai karakter yang berbeda. Beda-beda tuh. Kita seorang pemain gelandang harus masuk ke dalam itu, harus mengetahui apa keinginannya Bambang, kelebihannya Gonzales seperti apa, Irfan Bahdim seperti apa, Budi Sudarsono juga seperti apa. Nah ini yang harus dibangun oleh pemain-pemain sepak bola Indonesia yang mempunyai kreatif gitu. Nah Firman Utina ini dikenal juga sosok kapten di semua level nih, timnas, klub. Sebenarnya di dalam sepak bola, posisi itu menentukan atau tidak dalam posisi menjadi kapten. Terus kemudian juga yang keduanya juga saya mau tanya, sebenarnya sosok leadership yang akhirnya harus dipunya oleh karakter seorang pemain tuh seperti apa gitu? Iya, kalau saya kemarin tuh sempat ditunjuk aja sih sama Riedel. Karena mungkin pasti ada alasannya dong. Iya, saya nggak tahu pada waktu itu ditunjuk sama Riedel, hanya menggantikan seorang Bambang Pamungkas. Dan kamu harus ngayomin si pemain, ya kan? Kamu dari saya lihat jarang terlambat, on time terus. Nah, itu dia tuh. Terus kedua, saya selalu banyak diskusi dengan teman-teman. Jadi saya ke kamar mana aja. Jadi banyak bersosialisasi gitu loh dengan teman-teman. Terus banyak buat situasi yang kadang tegang menjadi biasa-biasa aja, yang hampir di lapangan tuh kita nggak mempunyai beban. Ngasih spirit, motivasi. Itu. Jadi saya rasa harus jam bermain juga banyak. Nah itu dia. Mau tahu juga, seorang pemain itu kan biasanya ada tegangnya, ada groginya, ada sindrom lah. Mungkin besok pertandingan nih. Betul. Pernah nggak seorang Firman Utina atau ada hal-hal yang pernah sampai di level itu tuh gitu? Pasti. Pasti pernah. Setiap pemain pasti ngalamin hal seperti itu, grogi dan lain-lain. Tapi
kesini-sini kita banyak pengalaman bermain dan banyak diskusi dengan senior-senior. Ya kita anggap di Senayan itu hanya 22 pemain dan di luar itu dia hanya bagian dari background. Tapi emang kebayang ya main di GBK ratusan ribu kan. Dulu kan ratusan ribu lah sempat lah gitu ya. Rasanya seperti apa sih sebenarnya itu di lapangan tuh udah kayak masih kalau saya mikirin kayak jadi penonton tuh kadang-kadang hebat ya pemain-pemain itu. Kalau saya mungkin udah nggak bisa jalan gitu kan karena udah saking grogi. H-2 itu udah mulai terasa di diri pesepak bola bahwa wah, saya harus menampilkan permainan yang luar biasa hari ini. Saya harus bagus main. Saya harus tampil bagus. Bahkan ada masalah-masalah sedikit di luar sepak bola itu dikesampingkan. Harus dikesampingkan karena masyarakat tahu di dalam lapangan itu pemain itu nggak punya masalah apa-apa. Betul. Taunya jadi udah. Bagaimanapun dia harus bermain untuk klub, untuk bangsa dan negara ini maksimal dan begitu keluar mereka yang menilai. Firman Utina berapa nilainya hari itu gitu. Nah, betul. Ratingnya udah kelihatan tuh ya. Terus kita mau tahu sebenarnya kenapa sering memilih atau mungkin saya pengen tahu juga nanti kenapa memilih nomor punggung 15 dan apakah pernah juga tidak pakai nomor 15 selama berkarir? Dulu di PPD ya pra Piala Dunia tuh sempat 19. Karena 15 dipakai Yaris senior ya. Meminta gak enak. Lebih duluan mereka gitu. Di tahun 2001 2002 setelah SEA Games, nah baru saya dapat nomor itu 15. Dan saya nggak ngasih ke siapa-siapa lagi. Udah langsung di-keep. Saya keep, pakai terus dan saya harus ada di lapangan. Bahkan yang cadangan saya nggak pernah saya kasih waktu untuk bermain. Karena saya pikir sepak bola fashion yang kita harus tunjukin di lapangan. Segala sesuatu tuh kita harus kerja keras di lapangan supaya orang tidak bisa menggantikan posisi kita. Karena bagi saya apa ya, titel pesepak bola itu tertinggi hanya dia bisa bermain di tim nasional. Iya pasti. Iya, karena nggak ada titel lain selain dia pesepak bola itu harus mencapai dia bisa bermain di tim nasional. Destinasi paling tinggi lah ya dari semua karir. Itu. Terus maknanya apa 15 itu? 15 itu sebetulnya tanggal lahir. Tapi dari Persma Manado, dari Persita, Arema, itu saya duluan itu kalau negosiasi itu 15 udah ada yang pakai apa enggak. Waduh. Atau enggak saya lihat di Google dulu siapa nih sebetulnya yang pakai 15. Bisa digoyang nggak nih orangnya? Ya nggak bisa digoyang, Aliudin doang. Udah nggak bisa ya. Waktu di Persija. Saya bilang, Li, kasihlah di gua. Lu junior di sini. Waduh, langsung bahasanya langsung gitu ya. Iya, karena duluan dia kan. Tapi saya respect dengan dalam hal itu. Akhirnya saya ganti nomornya. Jadi 8 plus 7. 8 plus 7. Tapi tetap 15 juga. Iya, ujung-ujungnya tetap ya. Ujung-ujung. Udah jadi kenal, jadi brand lah itu sosok 15. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya kejadian yang paling unik selama berkarir, cerita lucu, cerita yang mengesankan gitu. Mungkin lebih pengen dengernya uniknya sih gitu. Selama berkarir tuh apa sih gitu? Itu yang terasa sekarang itu nggak ada lagi suasana itu. Itu yang jadi apa? Rindu yang ngambang menurut saya ya. Pada saat saya pensiun di sepak bola itu momen-momen yang kumpul, yang diteriakin pelatih, diomelin pelatih itu hilang. Itu ada masa itu. Dan itu serasa nggak nyaman sampai saat sekarang ini kalau nonton sepak bola itu pinginnya itu saya ada di dalam gitu. Tapi waktu berjalan kan. Yang unik pada saat kumpul tim nasional yang mungkin di luar negeri, di Australia kumpul dengan teman-teman yang lama, Eli Eboy dan lain-lain yang mungkin naik bis kayak busway gitu ya. Nggak taunya lupa arah pulang, nggak tahu jalan pulang kemana, nomor telepon nggak ada, hal-hal kayak gitu yang jadi pengalaman juga. Terus kalau kumpul-kumpul sama teman-teman ya paling dibahas yang masa lalu aja. Yang lucu-lucu semuanya ya cerita-cerita itu. Sampai kejadian yang ada bom dulu di Marriott dulu itu lagi persiapan tim nasional. Dan hampir kita juga udah nggak ada.
Waktu itu pas berangkat latihan baru tiba-tiba ada kejadian. Jadi banyak kejadian lucu tapi ini ya unik, mengesankan lah ya. mengesankan. Piala Asia 2007, Piala AFF 2010. Itu Indonesia kayak tersihir seperti masuk Piala Dunia semuanya, momen yang luar biasa. Apa sih yang bisa menjadikan sebuah Firman Utina memandang dua turnamen tersebut, turnamen besar itu seperti apa tuh? Sebetulnya awal mula masyarakat udah mulai cinta itu dari tahun 2004. 2004. Waktu Peter Wade ya, Tiger yang final juga. Betul. Itu terus gagal. Nah, penasaran masyarakat itu tumbuh di 2007. Waktu itu Coach Ivan Kolev. Iya. Nah, 2007 itu saya juga ngerasa bahwa berbeda sepak bolanya, atmosfernya berbeda karena 2007 itu latihannya, persiapan itu sekitar 6 bulan. 6 bulan dan 3 pelatnas jangka panjang ya. Dan 3 bulan itu kita digenjot fisik. VO2 max-nya harus mencapai sekian tingginya karena yang kita lawan Arab, Korea dan Bahrain pada waktu itu, dan hampir juga kita lolos di situ. Nah, itu yang membuat masyarakat penasaran dan mereka banyak berbondong-bondong ke stadion, dan apalagi media sosialnya udah makin tinggi pada waktu itu kan. Yang akhirnya puncaknya di 2010. Nah, kesan di 2010 juga ada kesan menariknya, ada kesan juga buruk bagi karir saya sepak bola. Tapi saya ambil hikmahnya bahwa sepak bola harus mengalami itu. Harus ada menang ada kalah, dan dia harus berjiwa besar, harus menerima tantangan itu apapun. Bahkan di 2010 tuh kalau nggak salah harusnya saya dioperasi waktu itu. Setelah lawan Filipina, banyak berita tuh waktu itu yang benar tuh. Di Filipina pertandingan leg pertama itu aturannya saya udah harus naik operasi. Tapi alhamdulillah PSSI masih bisa diskusi dengan Dokter Muki, yang akhirnya Dokter Muki ikut ke Singapura untuk ke Malaysia, untuk dampingi saya. Tapi di leg kedua itu saya udah mulai di blok, disuntik. Disuntik. Jadi sebenarnya udah dipaksa itu ya? Udah dipaksa karena ligamen putus ya. Meniskusnya tuh? Meniskus sobek. Ya? Meniskusnya sobek di bagian kanan, yang akhirnya saya harus naik. Cuman saya lihat mau ninggalin teman-teman yang lagi berjuang itu nggak tega gitu loh. Terus bahkan Bambang sempat beritahu bahwa udahlah bro, janganlah. Jangan paksa. Masih panjang karir nih. Karena saya pikir gini, bahwa udah sama-sama kita berjuang, tiba-tiba saya berhenti, ada apa-apa dengan tim ini, takutnya dicap pengkhianat gitu. Makanya kita harus, apapun kita harus laluin sama-sama. Yang akhirnya minta opsi di dokter bilang harus di blok. Akhirnya kita blok dan bermain sampai final selesai. Yang paling berkesan berarti 2007 apa 2010? 2010 ya. Kita nyaris sekali soalnya. Nyaris banget itu. Dan benar-benar masyarakat luar biasa sih. Karena hanya hitungan agregat gol doang kita. Kalah terlalu banyak di Malaysia. Tapi kita menang di kandang tapi hanya 2-1. Itu yang masih nyaris. Sampai sekarang tuh masih ada rasa bahwa bisa. Mudah-mudahan teman-teman yang ada sekarang ini mereka bisa melanjutkan bahwa Indonesia udah sedikit lagi gitu ya. Tapi meskipun saya sebagai fans timnas tuh ngelihatnya memang 2007 lawannya sebenarnya lebih raksasa ya. Betul. Tendangannya Firman, masih inget lah semua tuh memori itu tuh saya sebagai penontonnya masih inget gitu. Lawan Bahrain ya. Kita apalagi Arab Saudi juga bisa nyaris saja. Sedangkan kita hanya international match itu nggak ada. Jarang waktu itu juga. Nggak ada mungkin ya waktu persiapan tim nasional. Paling hanya dengan tim-tim lokal, tapi kita bisa dapat motivasi lebih karena lihat animo masyarakatnya luar biasa.
terus ditunjang dengan pelatihan yang bagus pada waktu itu dan strategi yang baik dari pelatih, ya kami ngikutin itu dan seolah-olah kami sama ada di lapangan gitu. Iya. Dan tim nggak banyak berubah waktu itu. Nggak, iya benar. Tim nggak banyak berubah dan belum ada naturalisasi kalau nggak salah. Iya, kecuali 2010 sudah ada. Iya. 2007 belum. Betul. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah hal yang paling tidak menyenangkan sebagai seorang pemain, apa tuh? Ya itu kemarin di 2010 juga. Di situ yang paling benar-benar ya. Sempat dicap bahwa ada sepak bola gajah dan lain-lain. Dan prosesnya bahkan sampai kemarin-kemarin masih diungkit lagi. Iya, sampai prosesnya sampai di ini. Tapi saya rasa apa ya, kalau mereka tahu harus langsung dibuka. Kalau memang ada. Iya. Sehingga ini nggak jadi nggak jadi ghost ya buat si pemain muda sekarang. Iya. Karena jangan sampai masuk ke dunia sepak bola sekarang yang mereka bermain fight untuk bangsa dan negara ini masih ada embel-embel rasa tidak percaya dari masyarakat tentang hal itu gitu. Jadi saya rasa itu harus diungkapin sebetulnya. Dan perannya siapa, pemerannya siapa harus silahkan lah ya. 2010 tuh saatnya waktu dulu sosial medianya masih yang paling besar tuh sebenarnya yang baru tuh Twitter. Ya cerita-cerita segala sesuatunya. Wah, luar biasa tuh. Bahkan seolah-olah kayak di hotel tuh kayaknya banyak banget tuh yang akhirnya men-share story-story behind the scene-nya gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya mungkin karena memang masyarakat rindu sih ya sama ya udahlah ini AFF dari namanya Tiger Cup sampai Suzuki Cup sekalipun aja pengen ngangkat gitu ya. Karena penasaran itu. Iya. Penasaran dan ya akhirnya tapi saya bangga dengan masyarakat. Mereka mengawal terus. Dalam hal segi apapun itu mereka mengawal terus pesepak bolanya, cuman yaitu yang dituduh itu belum kelihatan gongnya ibaratnya nih. Sehingga membuat si pemain-pemain muda ini was-was yang bahkan mungkin sekarang yang ada terjadi di anak-anak sekarang takutnya bermain bagus salah, nggak bagus dicap hal yang sama. Betul. Gitu. Saya takutnya gitu aja sih. Iya. Bicara masalah karir, seberapa dekat Firman Utina dengan Benny Dolo? Sangat dekat ya. Sangat dekat. Karena tanpa Benny Dolo orang nggak tahu saya. Awal kenalnya gimana? Awal pertama kali? Awal pertama di Manado ya. Kayak langsung. Di Manado tuh ada seleksi PON. Iya. Setelah Liga Remaja, pemain Liga Remaja itu wajib ikut seleksi PON. Nah, pelatih yang di Prapon itu almarhum sudah meninggal, Bung Ari Kusoy. Oke. Nah, dia nggak, karena pelatih itu kan pinginnya beda-beda ya. Ada yang pingin tinggi, ada yang pingin pendek ya. Nah, Coach Ari itu nggak mau pemain yang kecil-kecil. Saya tuh baru bawa sepatu, belum injak lapangan, udah dicoret dulu. Kalau zaman dulu bahkan dikasih ini, kalau nggak lewatin itu. Iya betul itu. Jadi udah dicoret duluan. Udah dicoret duluan. Yang akhirnya saya dari rumah itu kan naik sepeda jauh, ada sekitar berapa kilo? 4 kilo lah. Oke. 4 kilo naik sepeda, tiba-tiba nyampe di sana tuh belum injak lapangan, belum pakai sepatu saya udah dicoret. Saya ambil hikmahnya aja sih. Tapi karena saya fansnya Persema Manado waktu itu, pingin nonton Persema Manado, akhirnya nonton mereka latihan karena kan dibagi 2 lapangan. Sebelah dilatih Coach Ari di PON dan Coach Benny di Persema Manado waktu itu. Benny lihat, "Loh, kenapa kamu nggak latihan?" Saya bilang, "Udah dicoret." "Loh, baru saya lihat kamu jalan udah dicoret." "Iya," katanya, "kecil." Ya udah pakai sepatu jogging di sini. Jogging lah saya. Dengan Persema, bangganya saya itu luar biasa. Sampai yang ada di benak saya itu, nggak masalah lah. Gua nggak digaji juga nggak apa-apa lah. Yang penting ada di dalam tim ini gitu. Bisa berlatih gitu kan. Pengalaman kan gitu. Nah, akhirnya saya latihan jogging. Tiba-tiba Om Benny masukin nama saya di magang. Nah, itu udah bangga banget bisa satu tim dengan Francis Wewengkang dan lain-lain, legend-legend yang ada, Stanley Mamuaya.
Dan akhirnya begitu jalannya waktu, Bang Francis keluar dia ke Persija Tim. Oh, Persija Tim, ya, yang betul. akhirnya saya naik. Oh, oke. Jadi pemain utama yang didaftarin di PSSI untuk ikut liga. Oke. Nah, di situ saya bersyukur punya panggung pertama profesional. Saya di Persema Manado, dan akhirnya berlatih di situ tanpa memikirkan apa-apa. Yang penting saya satu saat bisa bermain ke Jakarta, satu lapangan sama Kurniawan. Gitu. Idola saya Kurniawan dulu kan, Mas Kurus. Dulu kan lagi bagus-bagusnya. Terus saya juga main striker kan posisi itu. Jadi sampai udah dibawa sama Coach Benny terus ya? Iya, akhirnya pas begitu tahun 2000 saya lulus sekolah, langsung Om Benny ajak 2001 ke Persita Tangerang. Dan akhirnya ikutin dia terus. Karena Om Benny pelatih yang jarang membuat pemain besar kepala. Oke. Om Benny juga jarang menyanjung pemain, itu jarang. Jarang ya? Bahkan dia kalau sanjungan, hanya kata-kata yang saya ingat keluar dari mulutnya, hanya ditepuk 3 kali di pundak, jangan besar kepala, gitu doang. Oh, berarti tahu bahwa kita hari ini bagus. Gitu. Termasuk Soloran di GBK nggak kena pujian juga tuh waktu main dia di biasa Arema aja. Ya? Dia biasa aja, hanya apa ya? Dia selalu bicara bahwa tantangan di depan makin sulit. Jadi harus antisipasi, saingan pasti makin banyak. Jadi jangan pernah merasa puas, karena sepak bola itu fleksibel menurut. Dan akhirnya kita pun yang ada di lapangan itu dia termotivasi terus. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyak lettingannya saya masih Ismet Sofyan masih bermain. Iya. Ya saya rasa itu yang bekal yang didapat dari Om Benny, bahwa tidak merasa puas. Nasihat beliau itu masih luar biasa. Memang luar biasa sih. Tapi pernah dimarahin sering? Sering. Karena saya tahu juga. Betul Pak, sering Om Benny kalau ini. Tapi kalau masuk di mentaliti anak-anak sekarang saya kurang tahu ya. Kayak saya kurang tahu, tapi saya rasa itu yang menguatkan kita, yang akhirnya mau dicaci, mau diapapun kita itu, yang penting jujur untuk bermain untuk diri, keluarga, dan bangsa. Kalau Firman Utina mencoba mengcopy seperti itu, besoknya saya yakin pasti orang tua datang semua ke protes. Ini kenapa anak saya dimarahin? Modelnya masih sekarang. Iya kan? Ada sebuah karakter yang berubah. Pasti karena memang ada pelatihan yang berubah. Yang memang dulu itu tidak sampai, kan sepak bola sekarang berputar terus. Yang akhirnya sepak bola sekarang tuh untuk melatih usia dini itu kan harus lebih fun. Iya. Ini ngomongin masalah arenanya sepak bola nih. Kita tadi bicara Persema Manado, Stadion Kelabat pasti. Iya. Apakah ini ada Stadion Kelabat menjadi stadion favoritnya Firman Utina atau ada stadion lain? Stadion favorit ya Jalak Harupat ya. Jalak Harupat Bandung. Nah, Stadion Manado terletak di tengah-tengah kota yang menurut saya nggak layak lagi sebetulnya ada di posisi itu, karena mengganggu aktivitas jalan yang ada karena terlalu sempit. Iya. Kalau Jalak Harupat kan di belakang yang memang ininya juga bagus. Firman memperkuat total berapa tim? 9 ya? 9 tim. 9 tim. Terus kemudian momen apa yang paling mengesankan tuh dari 9 tim itu? 9 tim itu banyak momen yang baik ya, karena saya nggak mau ada masalah di setiap tim. Karena saya nggak mau ada masalah, jadi saya anggap setiap tim yang saya bawa itu luar biasa, bagus, dan targetnya itu juara. Itu jadi motivasi pesepak bola atau saya sendiri untuk bermain di tim yang memang punya target. Gitu. Setelah itu pensiun mungkin menjadi salah satu hal yang mungkin cukup berat ya buat pemain yang memutuskan gantung sepatu. Tapi pernah nggak sih mikirin pensiun, udah deh coba yang lain gitu? Maksudnya bukan di sepak bola. Tadinya ada, tapi
Apa? Coba enggak jadi ya. dikasih tahu. Tadinya saya pingin apa? Kerja kantoran aja, Oh, iya. gitu kan. Tapi secara apa ya, kita nggak pelajaran kita itu nggak nyampe di situ. Buru-buru kita belajar kan. Sedangkan Karena pegawai itu tadi kan sebenarnya udah jadi pegawai pegawai, negeri nah ya. makanya itu. Udah sempet ngantor? Saya udah sempat ngantor. Berapa lama? Bisa hitungan jari lah saya ngantor, tiba-tiba disuruh untuk nggak usah ngantor, fokus di Persita waktu itu. Akhirnya saya hanya apa, kerja tuh latihan di Persita aja. Nah ini saya nggak ngerasa puas karena bukan fashionnya saya. Akhirnya saya ke Arema Malang. Oke. Meninggalkan pegawai negeri. Nah itu tadi ngomongin sedikit fashion tuh. Sebenarnya ada bisnis konveksi kah sekarang? Sekarang lagi menggeluti itu. Nah jangan-jangan tuh logo yang ada di itu jadi salah satu aparel nantinya nih bisa jadi. Mudah-mudahan. FU Football Academy udah pakai. Sekarang pakai ini kerja sama gitu. Jadi ada teman juga yang teman lama juga sih. Kita udah jalanin ini hampir 7 bulan ya. Oh ya? Wah. Nah, terus pelan-pelan. Ini pasti gara-gara lama di Bandung nih. Gimana? Pasti gara-gara lama di Bandung. Karena dunianya itu semua. Iya. Orang-orang kreatif semua di situ kan. Orang-orang muda, jadi coba kita bangun ini akhirnya. Ya udah ikutin ngalir gitu aja. Oke. Wah, moga-moga lah sukses itu Amin. aparelnya. Kita bisa melihat nanti ada di Liga 1 ya. Liga 1. Amin. Atau geser aparel yang sekarang di timnas. Wah, jangan. Berat. Nah, kalau misalnya kita bicara seberapa penting sih sebenarnya pemain tuh harus mempersiapkan bukan masa tuanya lah, masa setelah karir lah. Seberapa penting sih sebenarnya? Kadang-kadang banyak pemain anak-anak zaman sekarang juga maksudnya bodo amat lah, yang penting udah tarkam. Itu harus sepak bola tuh hanya sedikit ya waktunya, sempit menurut saya. Firman tuh berarti berapa tahun karir? Berarti kalau kita bisa bicara. Kalau profesional tuh hanya tahun 2000 sampai 2018. 18 tahun. 18 tahun Iya. berkarir. Nah, kenapa saya bilang sepak bola itu sempit? Umur 30 udah dibilang tua kan. Iya. Di Indonesia. Benar. Kalau dia bisa menyimpan hasil dari dia bermain sepak bola, kalau enggak, ya kan? Iya. Maka dari itu untuk pemain-pemain muda sekarang tuh harusnya mereka udah harus mempersiapkan diri mereka untuk kelak mereka pensiun, karena sepak bola ini nggak ada pensiunnya. Maksud saya itu nggak ada biaya jaminan pensiun dari pemerintah, karena dia sendiri yang bisa menjamin pensiunnya dia. Jadi dia harus menyiapkan diri dia, apa yang harus dia buat. Kalau perlu dia harus buat kalender yang setelah dia umur sekian dia harus sekolah pelatih atau manajemen, atau bisa jadi bos kayak bosnya Bonisius kan. Gitu. Terus-terusan untuk mencoba belajar ya. Iya, terus. Sekarang sebagai sosok pemain legenda, sebagai seorang bapak. Iya. Tadi juga sempat ngomong sebagai back kiri tadi itu. Karena waktu dulu kita waktu itu pernah ada sesuatu lah waktu itu, terus di lapangan Firman bawa putranya dulu, terus dia juggling, tendang. Wah, saya bilang ini pasti jadi pemain. Dan ternyata benar. Alhamdulillah. Rehan. Di Senayan ya. Iya kalau nggak salah ya. Iya. Terus sekarang udah bergabung di Persija. Di Persija. Elite Pro. U18 sekarang ya. Itu sebagai seorang bapak memberikan ayo jadi pemain bola atau kebebasan aja sebenarnya? Enggak, karena dia sering ikut saya di setiap pertandingan. Iya. Akhirnya tertarik sendiri. Saya sempat ngobrol dengan Ryan bahwa sepak bola itu sulit. Kalau tanpa kerja keras sendiri, kemauan. Kalau hanya duduk diam aja, orang lain tuh pasti mereka berlatih kerja keras untuk sukses. Dan kalau jadi pesepak bola dari mantan seorang pesepak bola, kerjanya itu double. Oke. Kalau kerjanya maksimal, itu masih dibilang bahwa itu karena bapaknya. Nah, maksudnya pressure-nya agak tinggi ya. Iya, agak tinggi. Jadi itu harus ada sekarang di mentality kamu. Dan dia siap. Dia tantang itu seolah-olah background bapaknya itu hilang. Bahkan dia mendaftar di Persija untuk ikut seleksi pro elite itu. Naik motor
dengan temannya berdua ikut seleksi dan tanpa ada utinanya belakang. Oh, nice. Betul. Nah, akhirnya pada saat mereka kepilih dipanggil dan bahkan bos sendiri kan sempat nanya waktu itu kan, anak ada di sini, saya bilang iya, biarin aja dia ikutan. Karena itu teman-teman pelatih juga, lo kok lu nggak kasih tahu lah. Kalau saya kasih tahu nantinya ada beban tersendiri untuk anak. Kenapa dia nggak memakai utina di belakangnya? Karena dia tahu jangan sampai orang tahu karena bapaknya dia ada di dalam situ. Ini pendidikan yang luar biasa sebenarnya dari seorang bapak. Iya, karena saya kasih tahu dia. Betul. Saya kasih tahu di Ryan bahwa sulit, double kamu harus jadi pesepak bola. Jadi kalau kamu punya hobi lain, cari hobi lain. Dia bilang enggak. Saya sepak bola, bahkan akhirnya saya diskusi sama dia, hanya satu janji dia, bahwa insya Allah dia kalau bisa di tim nasional, dia harus bawa tim nasional juara. Dan yang predikat ayah atau medali-medali ayah yang ada di dinding ini harus turun semua nih. Karena ayah ganti hanya punya dia juara timnas katanya. Karena saya nggak pernah juara timnas. Dan keren, itu keren. Yang membuat saya termotivasi. Ayo, nggak apa-apa. Ini bukan cerita sembarang cerita, karena saya jadi saksi waktu itu 2020 awal lah, sebelum pandemi. Betul. Saya datang waktu itu cuman pengen lihat aja Persija Elite Pro latihan waktu itu. Terus tiba-tiba lagi parkir mobil, loh ini kok ada sosok seorang legend di luar pagar jauh banget gitu kan. Ternyata nonton ini dari cerita di balik layarnya. Betul. Tidak mau kelihatan anak. Akhirnya begitu saya juga lihat Rehan, moga-moga akan menjadi seorang back kiri andalan tim nasional ya sampai depannya, karena saya lihat wah luar biasa sih energinya, ngototnya ya. Motivasinya saya hanya berulang-ulang sering kasih tahu ke dia bahwa kadang saya ngedidik ke Ryan itu bukan ayo bangun latihan, enggak seperti itu. Saya yang latihan dulu. Tiba-tiba dia bangun, dari mana ya? Habis latihan, habis jogging, kali aja diajak sentayong. Udah gitu dong. Kali aja diajak sentayong. Langsung masuk. Itu dia langsung masuk di otak dia itu dia. Saya harus kerja keras. Iya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan motivasi itu ada di dia yang memang bisa menunjukkan bahwa gue bisa sukses tanpa seorang ayah. Iya. Itu luar biasa sih. Tidak ada jalan pintas. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Nah, terakhir nih, sebelum kita nanti ada segmen berikutnya, harapan Firman Utina untuk sepak bola Indonesia. Iya, harapan saya tetap berkembang, tetap pembinaan usia dini juga tetap ada, karena percuma kita mempunyai masyarakat yang pencinta sepak bola banyak, tapi tidak diimbangi dengan prestasi yang ada di situ. Bagaimana kita bisa berprestasi? Berarti kita harus membangun fondasi dulu dari bawah. Nah, fondasi itu dijaga, jangan sampai ada retak, sehingga bisa menciptakan pemain-pemain yang kualitas, yang memang kita bisa berbicara di beberapa tahun nanti si pemain tersebut. Dan insya Allah kalau bicara marketing nggak usah tanyalah, kalau Indonesia tuh luar biasa, tapi kualitas pemain atau prestasi ada dulu. Betul. Nah, sehingga si market ini bisa menjual dan lain-lain. Dan itu sih saya harap PSSI bisa membangun youth develop yang baik. Youth development. Sehingga ini di luar dari liga yang biasa. Mudah-mudahan ada satu pengusaha yang bisa fokus ya di fokus situ sendiri untuk membangun youth development. Ibaratnya tuh kayak pabrik besar. Iya, kan? Itu yang dibangun yang di luar dari liga. Skema utamanya, sistem dan yang lainnya. Betul. Orang yang ngurusin di situ juga semuanya berbeda, capable. Kan? Tapi dia tetap satu payung dengan PSSI, cuma tidak ada sangkut pautkan dengan Liga 1 dan ini Elite Pro. Keren. Semoga Firman Utina juga kita akan bisa melihat nama Firman Utina. Kita nggak pernah tahu sebagai sosok pelatih timnas usia berbagai usia lah sampai ke senior lah. Insya Allah. Kita segmen yang sangat menarik udah kita laluin. Nanti di terakhir mungkin juga ada beberapa hal yang mau coba kita tanyakan. Mungkin jauh lebih menarik untuk bisa dinantikan setelah ini.